Audio Jungle. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Saudara-saudara, saya nggak tahu ini hujannya dikirim KPU apa Bawaslu. Jadi, saudara-saudara, kita mulai berpikir bahwa dari Jogja kita bangun dua hal. Dari Jogja kita bangun dua hal. Dari Budi Mulia kita bangun dua hal. Dari Adi TV kita bangun dua hal. Apa dua hal itu? Pertama adalah infrastruktur keadilan. Yang kedua adalah infrastruktur pemikiran. Adil dan berpikir. Bangsa ini membutuhkan dua hal itu. Saya katakan tadi bahwa hari ini kita hidup di dalam apa yang disebut sebagai algoritma. Algoritma itu adalah teknologi yang menuntun kita untuk mengambil keputusan. Tadi saya katakan, kalau mak-mak misalnya atau para mahasiswa ketinggalan handphone, si handphone juga merasa kok saya nggak berguna lagi. Karena si handphone lah yang mengarahkan sebetulnya separuh dari hidup kita dalam politik. Misalnya, kalau Anda masuk di Google, Anda ketik misalnya udang, maka yang muncul adalah gambar seseorang. Begitu teknologi menghafal kebiasaan kita. Ya. Kalau hari ini Anda ketik misalnya apa? Anda ketik Mike, juga muncul orang itu. Jadi Google suka lompat naik gitu. Karena mic-nya pun udah capek dengerin dia bacot bohong gitu. Nah, saya setiap minggu ada di 2-3 universitas di daerah. Jadi saya merasakan detak jantung perubahan lama di kampus. Jadi kalau hari ini Anda survei misalnya, Anda akan kaget bahwa selisihnya tinggal sedikit. Pertandanya adalah ada kegelisahan di depan Monas. Orang kalau nggak gelisah dia biarin aja, mau dibully kayak mau dibilang hoax kayak, yang penting kita ada di atas. Namanya petahana minimal 60%. Tapi justru karena soal itu, karena dari awal politik sekedar diandalkan pada kekuasaan, dia lupa bahwa ada suara rakyat yang otentik, yaitu suara mahasiswa dan suara emak-emak. Itu otentik. Nggak mungkin dipalsukan. Belakangan ada suara ASN. Ya, saya bertemu di mana-mana. Karena dianggap bahwa kan ada semacam perintah diam-diam bahwa ASN tidak boleh berpolitik. Ya berapa lama? Sepanjang hari. ASN itu adalah status administrasi. Dia hanya berlaku selama 8 jam kerja. Karena itu aturan internasional, ILO akan marah kalau ASN 24 jam nggak boleh berpolitik. Karena dia tidak berpolitik, karena dia melayani publik selama 8 jam. Birokrasi bekerja 8 jam. Setelah itu, pasti dia berpolitik. Kalau ada seorang ASN, guru misalnya di sekolah negeri, jam 5 dia pulang, habis maghrib, di meja makan, dia berdiskusi dengan suaminya. Dia bertanya pada suaminya, cukup nggak tabungan kita 2 bulan ke depan? Mengingat tahun politik, segala sesuatu menjadi tidak pasti. Pertanyaan dia ada pertanyaan politis. Karena dia bertanya tentang harga bahan kebutuhan pokok. Jadi politik itu aja di meja makan keluarga, yang nggak mungkin dihalangi oleh Bawasri.
Badan Pengawas Jari. Karena begitulah politik. Kita hidup terus-menerus dengan kebijakan publik. Maka setiap warga negara juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan itu. Jadi pertama-tama kita adalah warga negara, baru kita punya profesi, ASN, segala macam. Nah, kalau kita kasih kritik pada pemerintah, justru karena kita menginginkan ada perubahan kebijakan. Karena ini bukan sekedar menyangkut statistik, tapi nasib orang kecil. 2 bulan lalu saya di Banyuwangi, di bandara, di stop oleh seorang petani sawit dari Palembang yang mensekolahkan 3 anaknya di Jember. Dia bilang, Pak Rocky walaupun sibuk harus dengar keluhan saya. Saya agak jengkel, saya pikir dia orang partai. Karena biasa orang partai sebelah sana kan suka maksa-maksa tuh. Tapi dia mulai menyapa saya punya problem tentang keadilan. Dia pakai istilah keadilan. Maka saya tahu dia pasti tidak pernah masuk istana atau diundang ke istana. Dan benar dia bercerita begini, Pak Rocky, tolong kasih saya alasan. Kenapa Pak? Karena saya harus bawa pulang 2 dari 3 anak saya kembali ke Palembang. Karena waktu saya sekolahkan 3 anak saya ke Jember, ke Jawa Timur, harga sawit itu Rp3.000. Sekarang tinggal Rp700. Bagi pemerintah itu cuma soal harga sekian. Tapi bagi dia itu adalah hidup matinya. Maka saya mulai berpikir, bayangkan misalnya si bapak ini berhenti setelah turun pesawat 2 kali naik pesawat pasti kan dari Palembang ke Jakarta Banyuwangi. Bayangkan di pesawat kegelisahan apa yang dia pikirkan sehingga dia mesti kebetulan dia ketemu saya. Lebih dari itu, saya membayangkan bahwa sebelum dia tiba di Banyuwangi, malam sebelumnya dia pasti tangis-tangisan dengan istrinya. Karena istrinya pasti akan bilang jangan dibawa pulang, malu nanti. Malu buat siapa? Malu buat komunitas mahasiswa di Jember yang tiba-tiba 2 anaknya bilang kami harus pulang karena nggak bisa bayar uang kuliah. Malu ketika 2 anaknya ini tiba di Palembang dan harus menerangkan kenapa balik sekolah. Apa nggak cukup pinter sehingga DO? Padahal karena harga sawit yang jadi dasar perencanaan sosial dia mengalami kemerosotan karena kebijakan publik yang tidak memproteksi dasar hidup manusia. Jadi soal harga sawit itu bukan sekedar harga internasional, tapi harga diri seorang manusia. Harga diri. Si anaknya nggak tahu mau ngomong apa nanti ke teman kosnya di Jember karena dia mesti pulang. Jadi ini duduk perkaranya. Keadilan itu bukan apa yang ditampilkan di statistik, tapi apa yang dirasakan karena pertemuan antar warga negara. Saya sama warga negara dengan dia. Mungkin kalau dia melapor ke dinas sosial, cuma dibilang ya udah anak kamu udah nanti masukin panti sosial supaya nggak jadi pengemis di Jember. Kan itu penyelesaian birokratik, bukan sense keadilan yang ditumbuhkan. 2 minggu lalu saya ketemu dengan 1000 dokter di Surabaya mengeluhkan tentang BPJS. Dan saya tahu Muhammadiyah punya tagihan 700 miliar ke BPJS. Dokternya mengeluh karena dia cuma dibayar Rp9.000 per visitasi. Jadi bayangin kalau dia bekerja 10 jam aja overtime, 10 kali Rp9.000, Rp90.000. Satu pasien dari 10 pasien kalau dia periksa lengkap, dia cuma bawa pulang Rp90.000. Ada satu dokter ahli anestesi lagi S2, akhirnya dia bilang saya mungkin mau berhenti kuliah karena nggak mampu lagi bayar uang kuliah, karena nggak dibayar oleh BPJS rumah sakitnya, dan dia akibatnya tidak punya tabungan untuk meneruskan kuliah. Padahal dia ahli anestesi.
Jadi berapa banyak pasien yang akan menderita kesakitan ketika dioperasi karena dokter anestesi tak mampu lagi masuk ruang praktek karena dia mesti cari pekerjaan di luar. Berapa yang putus sekolah? Jadi 9.000 rupiah itu bukan sekedar nominalnya, tapi 9.000 rupiah yang diperoleh oleh seorang dokter. Itu artinya si dokter tidak bisa lagi kasih tips pada perawatnya pulang malam. Si perawat tidak bisa kasih lagi uang jajan buat anaknya besok pagi. Itu rantai ketidakadilan. Jadi kalau kita ngoceh-ngoceh di debat segala macam pamer segala macam statistik, itu dalam rangka untuk membohongi hati nurani rakyat manusia. Saya dengar terus-menerus Pak Amin mengucapkan itu sebagai himbauan normatif. Karena beliau tahu tentang sejarah negeri ini, sejarah perjuangan republik, kombinasi antara kekuatan pikiran dan perjuangan bersenjata. Nah kita di sini seolah hendak dihapus sejarah itu dengan hanya mengatakan kalau tidak 2 periode maka Pancasila akan menjadi lumpuh dan hilang. Jadi Pancasila diasuransikan pada 2 periode beliau. Apa nggak ngaco tuh? Buset. Nah teman-teman semua, udah lama sekali saya bicara.